Kau penyelamat hidup kami Tuhan. Terima kasih buat keajaiban-Mu, karya-Mu di kayu salib Tuhan. Kebangkitan-Mu yang nyata dalam kehidupan kami Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Kau menyelamatkan kami yang berdosa ini Roh Kudus. Kau memberikan kami roh penghiburan, Kau memberikan kami roh damai sejahtera Bapa. Itu semua karena kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Tak henti-hentinya Tuhan kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan. Kami memuji Engkau Tuhan. Kami mau tetap bersorak Tuhan. Karena Engkau Allah yang ajaib dalam kehidupan kami. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Yesusku, seperti Engkau, setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Thank you, Lord. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, penyelamatku, menara kekuatan,
setiap perkataanmu Tuhan. Oh, Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Kami menikmati kasih-Mu di hari ini, di masa depan, setiap hari. Kami kan tetap memuji, memuliakan-Mu. Ini kami Tuhan, ini kami. Thank you, Lord. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Shalom warga kerajaan. Hari ini kita akan membahas mengenai mengasihi Tuhan. Seringkali ketika kita membaca ayat yang bertema mengasihi Tuhan seperti dalam Ulangan 10 ayat 12, kita senantiasa membayangkan apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan atau apa yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan. Kita mengukur kasih kita kepada apa yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Hal itu tidak salah, tidak sepenuhnya keliru, karena kita biasanya membandingkan dengan apa yang biasa kita berikan kepada manusia atau sesama kita. Kita menunjukkan kasih kita kepada sesama manusia dengan memberikan waktu, memberikan perhatian, bahkan mungkin memberikan sebagian dari uang kita. Namun kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 13 ayat 3, ketika Rasul Paulus mengingatkan bahwa ada orang yang bisa mengasihi Tuhan, memberikan segalanya, bahkan memberikan tubuhnya untuk dibakar. Tapi Rasul Paulus berkata, kalau dia tidak ada kasih, itu tidak ada faedahnya bagiku, kata Rasul Paulus. Kasih yang dimaksud di sini adalah kasih agape, kasih dari Tuhan, kasih yang sekualitas dengan kasih Tuhan kepada kita. Artinya apa? Artinya Tuhan tidak mengukur kasih itu dari pemberian kita. Karena sesungguhnya Tuhan tidak perlu pemberian dari kita. Kalau kita memberikan uang kita, Tuhan tidak perlu uang kita. Kalau Tuhan kita kasih perhatian atau waktu, sebetulnya Tuhan juga tidak terlalu perlu dengan waktu dan perhatian kita.
Kita banyak memberikan waktu kita untuk melayani mungkin. Mungkin kita berpikir bahwa ketika kita berdoa, membaca firman, kita sedang memberikan waktu kita kepada Tuhan. Dan Rasul Paulus mengingatkan bahwa semua itu bisa kita lakukan, tapi kalau kita tidak sungguh-sungguh mengasihi, itu tidak ada faedahnya, tidak ada gunanya bagi kita semua. Lalu bagaimana kita mengukur kasih kita kepada Tuhan? Saya mengambil satu ayat yang diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri di dalam Yohanes 14 ayat 15. Tuhan Yesus berkata, "Barang siapa mengasihi aku, dia akan menuruti segala perintah-perintahku." Artinya Tuhan Yesus memberikan satu petunjuk kepada kita bahwa sesungguhnya mengasihi dan memberi itu berkorelasi tetapi tidak mutlak. Maksud saya adalah ketika kita memberi tidak selalu dalam kasih, tetapi kalau kita mengasihi itu pasti kita ada memberi. Tapi Tuhan Yesus menaikkan standarnya dalam mengasihi bahwa menuruti segala perintah-perintahnya. Ini yang berat, saudara. Karena seringkali kita sebagai manusia dalam kedagingan kita memilih perintah yang sesuai dengan kehendak kita. Kita memilih perintah yang mengenakan bagi kita. Tapi Tuhan Yesus berkata, kalau engkau mengasihi aku, engkau menuruti segala perintahku. Artinya kita tidak pilih-pilih. Kalaupun perintah itu berat, kita tetap mau lakukan. Kalaupun perintah itu tidak sesuai dengan kemauan dan kehendak kita tetap mau memberikannya buat Tuhan. Saudara, kita bisa bandingkan dengan ayat di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Ketika seseorang bertanya kepada Tuhan, apa perintah yang terutama? Dan Tuhan Yesus mengutip ayat ini bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Intinya adalah mengasihi Tuhan itu dengan total, dengan tidak hitung-hitungan. Tidak hitung-hitungan maksudnya kalau kita memberi sesuatu, kita berharap nanti Tuhan akan memberi balik. Kalau saya melakukan sesuatu, saya akan mendapatkan berkat dari Tuhan. Saudara, kalau kita mengasihi Tuhan, itu sebetulnya karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Bukan karena kita mengharapkan balasan dari Tuhan, tetapi karena kita membalas kasih Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan, jiwa, pikiran, itu adalah totalitas kita yang kita berikan dari hidup kita. Apa yang terbaik dari hidup kita? Itu yang kita berikan buat Tuhan. Bahkan seharusnya standar itu adalah ketika kita memberi kepada Tuhan, itu sampai kita terluka atau rugi. Kita melihat bagaimana Abraham mengasihi Tuhan ketika dia diminta untuk mempersembahkan anaknya yang paling dia kasihi. Gambaran dari Tuhan Yesus sendiri. Abraham merelakannya untuk dipersembahkan. Walaupun akhir cerita kita tahu tidak jadi dipersembahkan, tapi dalam hatinya Abraham punya motif, punya tujuan dan hati sungguh-sungguh memberikan Ishak anaknya. Kita melihat banyak tokoh-tokoh Alkitab yang merelakan sesuatu dalam hidupnya untuk diberikan kepada Tuhan secara total. Dan Matius 22 ayat 37 itu mengingatkan kita bahwa sesungguhnya kalau kita mau mengasihi Tuhan, itu harus dengan total dan sepenuhnya. Apa yang harus menjadi standar kita dalam memberi dan mengasihi Tuhan adalah, saya mengambil contoh para martir. Para martir itu rela bahkan menyerahkan nyawanya buat ganti imannya. Ketika mereka dipaksa untuk menyangkali iman mereka, mereka tetap tidak bergeming, mereka tetap berpegang teguh pada iman, pengharapan kepada Tuhan. Dan mereka rela untuk disiksa, bahkan sampai mati dengan cara yang tidak terhormat, bahkan mati dengan cara-cara yang sangat mengerikan. Bapak Ibu bisa search di internet, di media sosial tentang para martir, siapa-siapa saja mereka, bagaimana mereka disiksa, bagaimana mereka mati dengan tidak terhormat, bahkan mungkin dengan cara-cara yang sangat mengerikan. Tetapi mereka tidak pernah mundur, mereka tidak pernah menyerah, karena mereka mengasihi Tuhan,
Mereka memberikan bahkan sampai nyawanya secara total. Bapak Ibu Saudara, saya tidak berkata bahwa mungkin sekarang kita harus memberikan nyawa kita, tapi satu saat titik nanti mungkin kita akan dipaksa sampai di titik yang terakhir. Mungkin kita harus merelakan promosi jabatan kita, mungkin kita harus merelakan hal-hal yang kita senangi, mungkin kita harus merelakan waktu kesenangan kita buat Tuhan. Tetapi kalau kita melakukannya dengan kesadaran, dengan hati yang sungguh-sungguh, karena kita mau melakukannya untuk Tuhan, saya percaya itulah kasih yang sesungguhnya. Hari ini kita berdoa supaya kita menerima pengharapan, kita menerima pewahyuan dari Roh Kudus yang mengajar kita untuk kita boleh mengasihi Tuhan dengan menuruti segala perintah-perintahnya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu, kami bersyukur untuk kebenaran-Mu yang kami dengar dari firman-Mu, dan Tuhan sudah mengajar kami untuk memberikan hati kami, motif kami untuk mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh. Roh Kudus, tolong kami untuk kami boleh mengerti kebenaran-Mu ini, dan kebenaran yang akan membebaskan kami dari segala keputusasaan, dari segala ketidakmengertian kami, dan yang terlebih penting adalah memberikan kami kekuatan untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh waktu kami, hidup kami, dalam tangan-Mu untuk Engkau memimpin kami, mengambil setiap keputusan, respon sesuai dengan firman Tuhan. Kami persembahkan semua ini karena kami mengasihi Engkau. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.